Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Saghir yang berkaitan dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Sudah sampai hadis berapa, Pak? Enam lima 21 25 ya. Berarti sekarang 65 24 ya. Sekarang 65 25. Baik. 26. Ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu, apabila datang kepada beliau ar-rajul, seorang laki-laki, walahul ism, dan dia memiliki nama, la yuhibbuh, yang Nabi tidak menyukai nama tadi, hawwalahu, beliau mengganti nama tersebut. Hadis riwayat Ibnu Mandah, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa nama hendaklah dipilih yang baik. Kalau ada nama yang tidak baik secara makna, maka hendaklah diubah. Dan ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Adapun kata-kata ar-rajul, laki-laki, ini bukan untuk mengkhususkan hukum, tetapi kharaja makhrajal ghalib. Biasanya yang datang kepada Nabi adalah orang laki-laki. Tapi bukan berarti khusus laki-laki, tidak. Perempuan pun juga sama, diubah namanya kalau jelek. Saya kasih contoh. Putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man anti? Siapa kamu?" Dia menjawab, "Asiyah. Nama saya Asiyah." Apa artinya ini, Pak? Tukang maksiat. Perempuan namanya Asiyah. Ini mestinya pakai hamzah a, shotnya pakai sin, Asiyah. Nah, ini istrinya Fir'aun, wanita salihah. Tapi Asiyah, wanita maksiat. Maka Nabi mengatakan, anti jamilah, namamu saya ganti Jamilah. Jadi ini jangan diterjemahkan ya, anti jamilah, kamu cantik, nggak begitu. Ini maksudnya kamu namanya saya ganti Jamilah. Jadi jangan salah paham. Oh, ini berarti sunnah Nabi kalau ketemu cewek mengatakan anti jamilah, kamu cantik. Enggak begitu, salah paham. Ini babnya bab mengganti nama. Dan sunnah ini tidak hanya berlaku untuk manusia, tetapi berlaku juga untuk nama-nama tempat dan yang lain-lain. Saya tampilkan dalilnya dalam Sunan Abu Dawud. Kata kuncinya kalau tidak salah lil ikhtisar, untuk meringkas. Rasulullah ghayyara, telah mengubah nama Al-As, artinya ahli maksiat, wa Aziz, ini karena sifat Allah Aziz, dan Atalah, ini artinya saya syaitan. Jadi ada sahabat Nabi namanya syaitan, diganti oleh Nabi. Wal Hakam, Ghurab, Hubab, Syihab itu obor, maka diganti oleh Nabi Hisham. Jadi semua nama ini tadi yang disebutkan diganti satu nama, Hisham. Wasamma Harban, kemudian ada orang namanya Harb, perang, diganti Salman, damai. Maka jangan kasih nama anak kita perang, nanti suka perang. Kalau di Indonesia itu ada orang namanya ribut.
Nah, ribut terus nih, karo tonggone ribut, karo bojone ribut, gara-gara namanya ribut. Kemudian ada orang namanya muttaji, orang yang tidur, diganti al-mumba'its, orang yang bangkit. Ada satu tempat namanya afirah, diganti khadirah. Khadirah itu hijau, afirah itu putih atau tandus. Ada sya'bad dolalah, yaitu lereng, namanya lereng kesesatan, diganti oleh Nabi sya'bal huda, lereng petunjuk. Kemudian ada banu zinyah, anak-anak pezina, diganti bani rishdah, anak-anak yang mendapatkan petunjuk, ya, bani rishdah. Bani mughwiyah artinya menyesatkan, diganti bani rishdah. Qala Abu Daud, berkata Abu Daud, taraktu asanidaha, saya sengaja tinggalkan sanad-sanadnya lil ikhtisar, untuk diringkas. Artinya sanad hadisnya ada pada saya sahih, tapi ini untuk diringkas saya ganti dengan tanpa sanad seperti ini, kata Abu Daud. Maka mengganti nama yang jelek itu adalah sunnah. Saya tampilkan hadis yang semakna dengan hadis yang kita baca. Kalau nggak salah kata kuncinya al-ismul qabih. Ini karena adalah Nabi SAW yughayyir, mengganti al-ismal qabiha, nama yang jelek. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, kata-kata ini al-ismal qabih, nama yang jelek, ini menafsirkan hadis tadi walahul ism la yuhibbuh, dia punya nama yang tidak disukai Nabi. Tidak disukai Nabi gara-gara apa? Jelek maknanya. Maka kalau maknanya sudah bagus, tidak harus diganti. Misalnya panjenengan namanya Jawa, Bayu. Apakah arti Bayu itu tidak bagus atau bagus? Bagus. Apa artinya Bayu, Pak? Air, ya? Air itu bagus, manfaat banyak. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Dari sebab air kami ciptakan makhluk yang bernyawa. Nah, maka manfaatnya besar. Maka orang sudah nama bagus Bayu, ketika ngaji tidak harus diganti namanya Abdullah atau Abdurrahman. Bolehnya sih boleh. Okay? Saya nggak suka nama Jawa saya pengennya nama Arab, silahkan, nggak apa-apa. Tapi nggak harus. Dan menurut saya, seandainya saya itu namanya Jawa, saya akan bilang kepada bapak saya, Pak, saya pengen nama Arab, gimana Pak? Boleh nggak saya ganti? Nah, karena khawatir saya sudah dikasih nama baik-baik, Bayu misalnya, pengen nama Arab, ternyata ayah saya keberatan, menganggap bahwa anaknya kurang sopan sama orang tuanya. Nah, minta izin. Kemudian ketahuilah bahwa nama itu ada pengaruhnya terhadap pemilik nama. Maka Rasulullah SAW namanya adalah Muhammad. Pengaruhnya terhadap beliau, semua perbuatannya itu terpuji. Muhammad, dipuji orang. Tapi tidak harus, ya. Ada orang namanya Muhammad tapi mursal, dugal ada. Tapi ada pengaruh terhadap pemilik nama. Saya kasih bukti bahwasanya nama ada pengaruhnya. Pada waktu perang Badar, Rasulullah SAW menyuruh 3 orang sahabat Nabi, namanya Hamzah, Ali, Ubaidah, melawan 3 musuh kafir, Syaibah, Walid, sama Utbah. Ini 3 nama kalau diperhatikan semuanya menunjukkan kemenangan. Ini 3 nama semuanya menunjukkan kekalahan. Hamzah, apa artinya Pak? Singo, menang. Ali, tinggi, menang, dan di atas. Ubaidah, hamba Allah, ditolong Allah. Syaibah, uban, wong wis tuwa, perang, kalah. Walid, cah cilik perang, kalah. Utbah, celaan, orang tercela, kalah tercela. Nah, maka kata Ibnul Qayyim, nama-nama ini semuanya menunjukkan kekalahan dan ternyata mati semua. Ini nama-nama menunjukkan kemenangan dan ternyata menang semua. Kecuali Ubaidah ini akhirnya mati syahid, ya. Tapi dia tidak kalah, karena mati syahid tidak bisa disebut kalah. 6527.
Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun, apabila datang kepada beliau suatu kaum bi shadaqatihim, dengan sedekah mereka, maksudnya zakat, qala, beliau mendoakan, Allahumma ya Allah, shalli ala, berikanlah selawat kepada ahli fulan, keluarga fulan, yaitu yang sudah mengeluarkan zakat tadi. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mengeluarkan zakat berhak untuk didoakan. Nah, doanya apa? Ini, Allahumma sholli ala ali fulan. Kalau misalnya Muhammad, ya berarti Allahumma sholli ala ali Muhammad. Siapa yang mendoakan? Dalam hadis ini yang mendoakan adalah Rasulullah sebagai penerima atau amil zakat. Jadi Rasulullah kan tidak menerima zakatnya kan. Beliau hanya mengelola zakat saja. Nah, jadi maka kalau ada amil zakat menerima zakat fitrah, maka adalah dia membaca doa ini, Allahumma sholli ala ali fulan, disebutkan namanya. Sekaligus dari sini kita ambil pelajaran bahwa kalau ada orang berderma mengeluarkan hartanya, hendaklah kita doakan. Saya bangun musola di selatan rumah saya, yang transfer saya suruh kirim struknya. Tujuannya apa? Supaya didoakan. Ini dalilnya. Allahumma sholli ala ali fulan. Doanya bebas, tidak harus ini. Tapi doa seperti ini lebih bagus karena sesuai dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa lain enggak ada masalah. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwasanya sedekah itu adalah nama lain dari zakat. Dan ini kita temukan juga dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang mustahik zakat, Allah sebutkan dengan istilah sadaqat. Pada surat At-Taubah ayat 60, innamas sadaqatu, sesungguhnya adalah zakat itu lil fuqara, diberikan kepada fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, budak, gharim yang utang, fi sabilillah, perang, dan ibnus sabil. Nah, maka sadaqat nama lain dari zakat. Maka sedekah itu kadang-kadang sedekah sunnah, kadang-kadang sedekah wajib. Sedekah wajib yaitu zakat. Nah, di sini yang dimaksud adalah zakat berdasarkan hadis-hadis yang lain. Tapi kalau kita terapkan kepada orang yang sedekah secara umum, nggak ada masalah, ya, karena sedekah secara umum itu juga suatu perbuatan baik yang berhak untuk didoakan terhadap pelakunya. Kemudian kata-kata ini, sholli ala, berikanlah selawat kepada ali fulan. Ini menunjukkan bahwa semua orang itu berhak didoakan salawat, berhak. Tetapi tidak beradab kalau kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam untuk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, ya, sebelum saya kajian ada yang memberikan jadi moderator misalnya. Mari kita sungguh-sungguh mengaji, ini beliau Ustadz Abu Zaidan sallallahu alaihi wasallam sudah datang. Nah, itu enggak beradab. Kenapa? Seolah-olah kita samakan seorang manusia biasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara hukum, maksudnya secara hakikat tidak ada masalah selawat didoakan kepada selain Nabi. Dalilnya ini, Allahumma sholli ala ali fulan. Tapi untuk sematan nama, jadi setelah nama disebutkan kemudian disematkan semacam doa khusus, ya, nah itu yang tidak beradab. Maka untuk sematan nama jangan. Tapi kalau sekedar doa nggak ada masalah. Misalnya ketemu teman kita yang lama tidak berjumpa, kita mengatakan sallallahu alaihi, nggak ada masalah. Tetapi kalau setiap nama ditampilkan setelah itu sallallahu alaihi wasallam, ini khusus bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama punya kebiasaan, kalau untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau untuk sahabat radhiyallahu anhu, kalau selain dari Nabi dan sahabat rahimahullah. Nah, rahimahullah yang sudah mati, Pak. Kalau yang masih hidup tuh hafizahullah. Jadi panjenengan kalau menyebut nama saya jangan rahimahullah, seolah-olah gendang mati. Ya, meskipun rahimahullah itu berhak setiap orang mendapatkan doa itu, termasuk orang hidup. Kita perlu rahmat Allah enggak? Perlu. Tapi sudah jadi adat, orang mati rahimahullah, orang hidup hafizahullah. Maka jangan nyelisih adat.
Dan adat ini ada dalilnya. Kalau kita mau tidur, kita disuruh membaca doa Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha. Nah ini, kalau engkau ya Allah menahan nyawaku alias tidur kemudian mati, farhamha, rahmati. Tapi kalau engkau lepas, yaitu hidup lagi, fahfadha, jagalah. Nah, jadi adat ini ada dasarnya. Sehingga adat ini jangan diselisih. Kalau menyelisih nanti orang-orang pada ketawa, masih hidup kok rahimahullah. Fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin, hadis muttafaqun alaih. 28. Kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu, apabila datang kepada beliau al-amru, suatu urusan, yasurruhu, yang menyenangkan beliau, qala, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmatnya menjadi sempurna segala kebaikan-kebaikan. Wa idza, dan apabila atahu, datang kepada beliau al-amru, suatu perkara, yakrahuhu, yang beliau tidak menyukainya, qala, mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya bagi Allah atas segala kondisi. Hadis ini riwayat Ibnu Sunni dan derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Albani mensahihkan hadis ini, termasuk Imam Suyuti juga mensahihkannya. Adapun yang mendhaifkannya karena di dalamnya ada rawi bernama Zuhair, ini seorang perawi yang dhaif. Tetapi hadis ini ada penguatnya di hadis yang lain, makanya sahih maknanya. Jadi ringkasnya, alhamdulillah itu disyariatkan untuk semua kondisi. Senang susah, alhamdulillah. Datang berita menyenangkan, alhamdulillah. Datang berita menyusahkan, alhamdulillah. Misalnya, panjenengan punya istri, hamil, melahirkan, anak sehat, ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Anak lahir tapi langsung mati, alhamdulillahi ala kulli hal. Anak lahir tapi cacat, alhamdulillahi ala kulli hal. Dan sunnahnya cewek cowok itu nggak penting. Rata-rata manusia kalau dapat informasi bayinya sudah lahir langsung tanya cewek apa cowok, gitu Pak. Itu nggak sunnah. Saya tampilkan dalilnya dalam riwayat kitab Adabul Mufrad. Kata kuncinya adalah sawiyan. Ini bukan sunnah Nabi, tapi sunnahnya Aisyah. Imam Bukhari mengatakan babu man hamidallah indal wiladah. Orang yang memuji Allah ketika kelahiran anak, idza kana sawiyan, kalau anaknya itu normal. Walam yubali dzakarun aw untha, enggak peduli apakah cowok ataukah cewek. Kanat Aisyah, adalah Aisyah, apabila dilahirkan pada keluarganya seorang anak, maka dia itu tidak bertanya ghulaman wala jariyah, apakah cowok ataukah cewek, tapi dia bertanya khuliqa sawiyan, apakah normal? Fa idza qila na'am, kalau dijawab ya normal. Nah, normal itu berarti bisa bermakna bayinya normal, mungkin juga bisa bermakna lahirnya normal, nggak perlu sesar dan sebagainya. Qalat, maka dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, derajatnya hasan sanadnya, tapi mauquf alias perkataan Aisyah, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya cocok dengan Aisyah, Pak. Sehingga anak saya lahir nggak pernah saya informasikan cowok atau cewek. Dan itu sudah kerabat saya sudah tahu semua. Yang pengen ngerti moro dewi. Nggak pernah bertanya cowok atau cewek. Kenapa nggak saya jawab? Supaya ini sunnah dihidupkan. Sunnahnya Aisyah. Cowok apa cewek? Ndelok dhewe kono. Kalau pipi secur, nah itu berarti cowok. Kalau pes, nah itu berarti cewek. Mungkin nih suaranya yang benar ngerti loh nih. Tapi kemudian apa fadilah alhamdulillah? Fadilahnya kalau kita sering-sering mengucapkan alhamdulillah, nanti di akhirat menjadi hamba Allah yang paling utama. Alhamdun.
Inna sesungguhnya afdala ibadillah, hamba Allah yang paling utama yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat adalah al-hammadun, orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabarani. Maka mari kita biasakan alhamdulillah. Apapun alhamdulillah. Piringnya pecah, Pak, alhamdulillah. Anaknya nggak masuk, Pak, nggak masuk kelas, Pak, nggak naik kelas, Pak, alhamdulillah. Bojone wafat, Pak, alhamdulillah menikah meneh. Bapak-bapak ngoten, Pak? Mboten ngoten nggih. Alhamdulillah maksudnya rela. Istri saya wafat, rela. Alhamdulillah ada kopi nih, Kak. Bismillah. Semuanya alhamdulillah. Siapa orang yang disebut hammadun? Al-hammadun, orang-orang yang selalu alhamdulillah adalah alladzina yahmadullah. Orang-orang yang memuji Allah ala sarra, baik ketika senang, wad dharra, maupun ketika musibah. Jadi semua kondisi alhamdulillah. Adapun bedanya, kalau senang alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, tapi kalau susah alhamdulillah ala kulli hal. Pertanyaan, kenapa susah tetap alhamdulillah ala kulli hal? Semua kondisi saya alhamdulillah. Para ulama mengatakan, karena kita tidak tahu, Allah Maha tahu. Sehingga kita tetap memuji Allah, karena Allah itu Maha baik, menetapkan apapun pasti baik. Salah satu nama Allah adalah Maha baik. Apa Pak bahasa Arabnya? Al-Barru, ya kan? Al-Barrur Rahim. Maka ada ustadz namanya Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar. Surat At-Tur ayat 28. Inna kunna min qablu nad'u, dulu kami di dunia kita berdoa kepada Allah, innahu huwal barur rahim. Allah itu selalu Maha baik, selalu Maha penyayang. Maka kalau Allah itu Maha baik, nggak mungkin menetapkan kepada kita keburukan, nggak mungkin. Menetapkan kepada kita sakit itu bukan keburukan. Keburukan itu dari sisi zahirnya saja, tapi dari sisi batinnya bukan keburukan. Karena Allah Maha baik. Ini tolong ditancapkan dulu. Habisnya. Maka mari kita cari kebaikan yang tersimpan di balik musibah. Karena ada kalimat, ada kalimat gini, Pak. Wara'a. Oh, dekat saya. Saya enggak tahu kalau dekat. Wara'a al-mihan al-minah, atau wara'a mihnah minhah. Wara'a di belakang mihnah ujian, minhah ada pemberian dari Allah. Jadi setiap Allah ngasih kita ujian itu pasti di baliknya ada pemberian dari Allah. Tapi sayang sekali manusia seringkali hanya melihat mihnahnya, tidak melihat minhahnya. Ada seorang ulama, Pak, istrinya itu cerewetnya bukan main. Kalau suaminya masuk rumah, udah ngomong nggak berhenti-berhenti. Maka salah satu muridnya bertanya, wahai Syekh, kenapa engkau tidak ceraikan istrimu itu? Padahal kayaknya menyusahkan kamu. Setiap masuk rumah ngomong terus, gak berhenti-berhenti. Maka beliau mengatakan, saya tidak menceraikan dia supaya yang kena dampratan dia cuma saya. Nanti kalau saya ceraikan, nanti yang kena dampratan suami yang kedua. Daripada ada orang lain kena dampratan, saya saja. Kenapa? Karena ketika saya didamprati orang dan saya sabar, itu ada pahala. Nah, maka dia pakai kaidah ini, wara'a mihnah minhah. Sehingga kira-kira orang seperti ini nggak bisa marah, Pak. Diomeli, alhamdulillah, alhamdulillah, nambah pahala meneh, nambah pahala meneh. Bisa nggak kira-kira gitu, Pak? Ada orang nuduh kita, kowe iki Syiah, alhamdulillah. Pernah nggak antum dikatakan sebagai Syiah terus alhamdulillah senyum? Pernah nggak? Kalau belum pernah, perlu pelajari hadis ini. Wa idza atahul amru yakrahuhu qala alhamdulillah ala kulli hal.
Saya tahu ini. Ini kira-kira orang menuduh jadi bosen lama-lama. Wongi stres sih, dituduh malah senyum-senyum. Bukan stres, karena kita melihat adanya minhah, pemberian dari Allah di balik mihnah, ujian. Nah, ini perlu dihafalkan. Wara'a min mihnah minhah. Di belakang ujian ada nikmat. Kalau bahasa Indonesianya sesengsara membawa nikmat. Baik. Maka kata-kata ini ala kulli hal, kenapa kita ucapkan ketika susah? Karena kita tidak tahu kebaikan apa yang disimpankan oleh Allah di balik musibah tersebut. Itu rahasianya. Kita disuruh membaca alhamdulillah ala kulli hal. 29. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya, jika didatangkan bi ta'amin, satu makanan, sa'ala, beliau bertanya anhu, tentang makanan tadi. Ahadiyatun, apakah ini hadiah, am sedekah, ataukah sedekah. Fa in qila, kalau dijawab sedekah, ini adalah sedekah, qala, beliau mengatakan li ashabih, kepada sahabat-sahabatnya, kulu, silahkan kalian makan. Walam yakul, beliau tidak mau makan karena haram memakan sedekah. Wa in qila, kalau dikatakan hadiah, ini adalah hadiah, daraba biyadihi, beliau menjulurkan telapak tangannya, fa akala ma'ahum, lalu beliau makan bersama sahabat-sahabat. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Satu, waroknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tawaduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, waroknya beliau. Kalau ada makanan datang, beliau tidak langsung makan, tapi tanya dulu, ini hadiah atau sedekah nih? Karena Rasul tidak boleh makan sedekah. Saya tampilkan dalilnya. Bahwasanya Rasul tidak boleh makan sedekah. Hadis riwayat Muslim, inna shadaqata, sesungguhnya sedekah, la tambaghi li ali Muhammad, tidak halal untuk keluarga Nabi Muhammad. Wa innama hiya awsakhun nas, sedekah itu adalah kotoran dari manusia, tidak pantas untuk keluarga Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keluarga Nabi Muhammad ini adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib, dua ini ya. Bani Hashim sama Bani Muttalib. Contoh Bani Hashim siapa? Ya Habib-Habib yang ada di Indonesia itu, Habib Rizik dan sebagainya. Itu nggak boleh dikasih sedekah, nggak boleh menerima. Hadiah boleh. Nah, sedekah sama hadiah bedanya apa? Ya jelas beda. Namanya saja beda. Hadiah, sedekah, beda kan? Sedekah itu dari orang kaya kepada orang miskin. Nah, itu sedekah. Hadiah itu dari seseorang kepada orang lain untuk menambah hubungan. Misalnya nih, antum siapkan kopi untuk saya nih. Ini kira-kira hadiah atau sedekah nih, Pak? Hadiah ini. Karena hubungan kita hubungan pertemanan. Tapi kalau panjenengan melewati jalan, kemudian di pinggir jalan ada orang ngelentru, kayaknya kelaparan, antum kasih makan, namanya sedekah. Jadi kita sudah tahu sendiri mana sedekah, mana hadiah, tanpa perlu ada definisi. Melihat saja sudah tahu. Tapi kalau mau didefinisikan, hadiah itu adalah sesuatu untuk menambah kebagusan hubungan antara seseorang dengan orang lain, itu namanya hadiah. Antara guru dengan murid, murid dengan guru, bapak dengan anak, anak dengan bapak, ya suami dengan istri, itu nggak bisa disebut sedekah. Tapi apa? Hadiah. Baik. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orangnya sangat tawadhu, karena kalau dikatakan ini adalah hadiah, beliau ikut menjulurkan tangannya makan bersama para sahabat, bareng. Tawadhunya, Pak. Rasul tidak katakan ambilkan untuk saya, masukkan di kamar sana. Ini makanan didatangkan di majelis Nabi, kemudian Nabi bertanya, ini apa nih? Hadiah. Oh ya, makan bersama. Nah, Rasulullah mengambil, para sahabat mengambil bareng. Tawaduknya Rasulullah SAW kita temukan juga dalam hadis yang lain. Yarkabu al-himar. Karena adalah Nabi biasanya yarkabul himar, mengendarai keledai. Yakhsifun na'al, merakit sandalnya sendiri. Yarfa'ul qamis, mengangkat gamisnya, tidak isbal. Yalbasus suf, memakai baju suf, ini baju murahan. Beliau mengatakan, man raghiba an sunnati, siapa yang berpaling dari sunnahku, falaysa minni, bukan termasuk dari golonganku, yaitu siapa yang tidak mau tawadhu, bukan termasuk dari golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengendarai keledai. Keledai ini tunggangan murahan.
ada keledai, ada unta, ada sapi, ada kuda. Ini kendaraan semua. Yang paling mahal itu unta. Maka orang-orang kaya zaman dulu tandanya punya unta. Orang-orang miskin punyanya kambing. Maka dalam hadis tentang tanda kiamat, Rasulullah mengatakan apa? Ri'a asyai. Orang-orang yang mengembala kambing yatatawaluna fil bunyan. Mereka mewah-mewahan meninggikan bangunan mereka. Artinya dulu miskin, sekarang kaya. Dulunya mengembala kambing, tandanya itu adalah orang miskin. Kemudian sekarang duitnya banyak sehingga rumahnya ditinggi-tinggikan. Nah, artinya kekayaan sudah merajalela kemana-mana, itu tanda kiamat. Maka adanya orang-orang seperti kita yang tidak kaya-kaya ini, alhamdulillah kiamatnya jadi lama, Pak. Coba panjenengan kaya semua, kiamat cepat. Maka malah alhamdulillah tidak kaya, gitu. Alhamdulillah kaya apa miskin, Pak? Semuanya alhamdulillah, karena tadi ya, semuanya apa? Alhamdulillah. Berikutnya 30. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya, jika didatangkan bisabi, tawanan, a'ta, beliau memberikan ahlul bait, yang dimaksud ahlul bait ini adalah sekeluarga. Beliau memberikan ahlul bait, yaitu tawanan yang sekeluarga, jami'an, secara terkumpul. Karahiyata, beliau tidak suka ayyufarriqa, untuk memisahkan bainahum, di antara mereka. Jadi maksud hadis ini, dan hadis ini derajatnya didhaifkan oleh Syekh Albani, bahwasanya kalau ada tawanan perang, maka beliau melihat mana anak, mana bapak, mana ibu. Nah, kalau ini ada kerabat, ya, bapak, ibu, anak, ini tawanannya dikumpulkan. Kemudian kalau dijadikan budak, maka budaknya ini diberikan kepada satu keluarga, satu kabilah. Ya. Ini kabilah ini butuh budak berapa? Butuh budak 3. Nah, ini saya kasih 3 budak, bapak, ibu, anak. Misalnya gitu. Beliau tidak suka memisahkan ibu dengan anaknya atau anak dengan bapaknya, nggak suka. Ini makna hadis ini. Maka jangan salah paham, ya. Kata-kata ahlul bait di sini bukan ahlul bait, yaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena asalnya ketika saya membaca ini salah paham saya. Saya kira Nabi itu kalau didatangkan tawanan, maka beliau memberikan kepada ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya dikasih, karena beliau tidak suka kalau membeda-bedakan ahlul bait beliau, yaitu sebagian dikasih, sebagian tidak. Enggak begitu. Pemahaman ulama enggak seperti itu. Dan kalau ini dipahami seperti itu, seolah-olah Nabi itu nepotisme. Kalau punya budak tawanan perang, diberikan kepada ahlul baitnya dulu, ya. Yang bukan ahlul bait enggak diakhirkan. Ini kan berarti mendahulukan keluarga. Beliau enggak pernah gitu. Bahkan sebaliknya, Rasulullah mendahulukan sahabat-sahabat yang miskin-miskin, ahlul baitnya enggak kebagian. Fatimah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini tangan saya sudah ngapal-ngapal karena tidak punya budak di rumah, sehingga semua pekerjaan rumah saya kerjakan. Akhirnya ngapal-ngapal gini. Saya datang untuk minta budak. Maka Rasulullah katakan, budak-budak kemarin yang dikirim dari perang itu sudah habis semua, sudah saya bagikan kepada janda-janda itu. Kamu nggak kebagian. Putri Nabi, Pak, nggak kebagian. Nah, maka ini kalau ahlul bait diartikan ahlul baitnya Nabi, salah, tidak sesuai dengan hadis yang lain. Nah, maka ahlul bait di sini maksudnya dari kalangan tawanan tadi. Yang ahlul bait yang sekeluarga itu dikumpulkan jami'an. Nah, pemahaman seperti ini kita temukan hadis yang semisal dengannya. Man farraqa, barang siapa yang memisahkan baina walidatin, antara ibu wa waladiha, dengan anaknya, farraqallahu bainahu, Allah akan memisahkan antara dia, wa baina ahibbatih, dengan kekasih-kekasihnya, yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Yang dimaksud memisahkan antara ibu dengan anaknya, yaitu adalah budak atau tawanan. Maka kalau kita punya budak, dan budak itu adalah ibu dan anak, kalau mau dijual, jangan dijual satu, jual semua. Jangan dijual ibunya saja, anaknya kemudian masih kita pakai. Kasihan, karena pisah.
Atau dijual anaknya saja, ibunya masih kita pakai, kasihan. Kecuali kalau anaknya sudah balik. Karena yang dimaksud waladiha ini adalah anak yang masih kecil. Karena kalau sudah balik, rata-rata manusia semuanya pisah dengan ibunya. Nggak ada orang balik kemudian masih nyusu sama ibunya, nggak ada. Ya. Masih dekem sama ibunya, nggak ada. Ya. Semuanya pasti apa? Pengen hidup mandiri. Maka itulah yang dimaksud memisahkan antara ibu dengan anak. Bukan misalnya kita punya anak masukkan pesantren berarti pisah sama ibunya, nanti akan dipisahkan oleh Allah dengan kekasihnya hari kiamat. Bukan itu, ya. Itu salah paham. 31. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya, jika didatangkan bila banin susu, qala, beliau mengatakan barakatun, ini adalah berkah. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Pertanyaan, apakah betul susu itu berkah? Betul, karena ada hadis yang menunjukkan hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi albanil baqar." Selalulah kalian minum susu sapi, fa innaha tarummu min kulli syajar, karena dia makan dari semua jenis pohon. Sehingga Allah berikan dalam susu sapi itu adalah obat atau kesembuhan. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, lam yunzil da'an, tidak menurunkan penyakit, illa anzalalahu syifaan, kecuali juga menurunkan obatnya, ilal haram, kecuali tua, nggak bisa diobati. Maka selalulah minum susu sapi, karena sapi itu makan dari segala jenis pohon. Hadis riwayat Hakim, sahih. Ini hadis dulu saya lakukan, Pak. Setiap hari beli susu sapi. Sekarang saya nggak melakukan. Bukan karena hadisnya, tapi karena susunya. Sekarang susu sudah tidak sesuai hadis ini. Apakah sapi-sapi itu tarumu min kulli syajar, makan dari segala jenis pohon? Enggak. Tapi dikasih makan, sentrat dan sebagainya. Nah, makanan yang diberikan kepada sapi yang merupakan makanan kimiawi itu menyebabkan susunya juga kimiawi. Kemudian suntik yang diberikan juga, atau juga sesuatu yang dicampurkan dalam susu untuk mengawetkan misalnya. Nah, itu semuanya mengubah. Ada seorang kenalan saya menceritakan seseorang merutini minum susu sapi. Kemudian muncul penyakit. Diperiksakan ke dokter, kata dokter, sebabnya kamu melazimi susu sapi. Nah, kok bisa? Karena tadi susu sapinya sudah tidak murni tarumu min kulli syajar, makan dari segala jenis pohon. Maka menurut saya, wallahu alam, panjenengan cocok atau tidak terserah. Ini termasuk hadis yang tidak bisa kita terapkan pada masa kita sekarang ini. Kenapa nggak bisa diterapkan? Satu, karena tidak sesuai lafal. Lafalnya, Nabi menyuruh selalu minum susu sapi gara-gara dia makan dari segala jenis pohon. Sementara susu sapi yang beredar tidak seperti itu. Yang kedua, sudah terbukti tadi, ada pengalaman seseorang sakit malah gara-gara melazimi susu sapi. Tapi orang-orang yang suka susu, kalau saya sampaikan seperti ini, masih aja minum susu, Pak. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kita membaca bismillah. Karena dengan bismillah itu la yadurru ma'asmillahi syai'. Segala sesuatu tidak akan bisa madarat dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalid bin Walid di dalam biografinya disebutkan, wahai Khalid, itu ada musuh datang, hati-hati, musuh itu selalu membawa racun. Orang yang bertemu dengan dia disemproti racun nanti mati. Kata Khalid bin Walid, enggak usah takut. Kemudian Khalid bin Walid datang menemui orang tadi mengatakan, mana racunmu? Ini racun saya, sudah saya siapkan. Saya enggak takut, mana racunnya? Kemudian diambil. Kemudian beliau mengatakan, bismillah. Enggak mati, Pak. Padahal biasanya orang disemproti racun sekali langsung sek mati. Saking dahsyatnya racun yang disiapkan itu. Tapi Khalid bin Walid dengan bismillah yang yakin tidak mati. Tapi ini tolong antum jangan praktekkan minum baygon bismillah. Satu, panjenengan itu imannya tidak seperti imannya Khalid bin Walid. Yang kedua, cerita tadi saya nggak tahu sahih atau tidak sahih. Karena banyak cerita itu tidak ada sanadnya. Seandainya sahih, maka saya husnudzon, itu karena kuatnya iman Khalid. Maka bismillahnya kuat, racun nggak mempan. Lah iman kita ini sedang-sedang.
bismillahnya ya kurang mantap, sehingga baikon ditenggak bismillah langsung mati bisa, karena bismillahnya kurang mantap. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini ringkasnya hadisnya dhaif ya. Silahkan dikasih tanda garis bawah atau tanda apapun terserah untuk menandai bahwa hadisnya derajatnya dhaif. 32. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi ta'amin, kalau didatangkan suatu makanan, akala beliau makan mimma yali, apa yang dekat dengan beliau. Wa idza utiya, dan apabila didatangkan bitamri kurma, jalat, jauhlah keliling yaduhu, telapak tangan beliau. Hadis ini dikatakan palsu oleh Asy-Syaikh Al-Albani, tetapi secara makna sahih, bahwasanya seseorang itu hendaklah makan dari apa yang dekat dengan dia. Saya temukan hadis yang sahih yang menunjukkan hal itu. Rasulullah bersabda kepada anak angkatnya, kepada anak tirinya, udnu ya bunayya, mendekatlah wahai anakku, fasammillah, bacalah bismillah, wakul biyaminika, makanlah dengan tangan kanan, wakul mimma yalika, makanlah yang dekat dengan kamu. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Bahkan ini juga hadisnya muttafaqun alaih dengan lafal yang berbeda. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasanya kalau yang dihidangkan itu adalah kurma, maka boleh kita itu milih dari kurma tadi. Karena biasanya kurma itu kalau dihidangkan itu langsung satu dompol gitu, Pak. Nah, satu dompol itu ada macam-macam. Ada yang sudah matang namanya tamar, ada yang kemerampo namanya buser, ada yang kemerampo juga namanya rutab, macam-macam. Nah, kita boleh milih yang rutab, yang buser, yang tamar. Sehingga kalau satu macam tetapi beraneka ragam boleh memilih, apalagi kalau satu piring isinya bermacam-macam. Misalnya lotis, panjenengan duduk di depan dondong, boleh nggak panjenengan milih-milih buah yang lain, atau harus dondong karena di depannya? Kalau harus dondong, padahal perutnya nggak cocok untuk dondong, nanti diare. Nah, bisa milih dondongnya, kemudian mangganya, kemudian duriannya dan sebagainya. Ya, maka ini sesuai dengan hadis ini, tidak masalah kita amalkan meskipun hadisnya secara sanad adalah tidak sahih, tetapi maknanya menurut para ulama tidak salah. Sudah 45 menit, maka saya cukupkan sampai di sini. Apalagi sudah keluar makanan, kalau keluar makanan pasti tidak akan khusyuk. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pembahasan dipersilahkan.